Assalamualaikum, selamat datang di Pengungsian Guru Gembul. Indonesia adalah negara yang sampai tahun 2022 itu mendapatkan serangan cyber dari para hacker sebanyak sekitar 1,5 miliar kali dalam sehari. Sesuatu yang sangat membagongkan. Tetapi di antara serangan-serangan yang begitu sporadis dan sangat banyak itu, muncul satu nama yang kemudian namanya itu benar-benar menjadi trending, bahkan menyaingi Pak Sambo, yaitu Pak Bjorka, seorang yang mengaku keturunan Indonesia, memiliki ibu asuh orang Indonesia dan punya teman Indonesia tetapi tinggal di Polandia. Dan dia menghack dan kemudian mencuri data-data yang ada di Indonesia, itu sepenuhnya adalah karena dia memiliki sesuatu yang bisa kita terjemahkan sebagai nasionalisme, bahwa dia itu sayang, suka terhadap Indonesia, tetapi dia kesal karena Indonesia selalu dipimpin oleh orang-orang yang tidak baik, atau orang-orang yang tidak berkompeten, atau orang-orang yang korup. Pada batasan tertentu, dia sebenarnya sama seperti hacker yang lain. Dia mengambil data secara ilegal, kemudian menjualnya di deep web, dia dapat untung dan lain sebagainya. Tetapi di lain sisi, ada sesuatu yang khas yang bagi saya belum tahu ya, tetapi bagi saya ini adalah pertama kalinya ketika saya melihat ada hacker begitu interaktif dengan masyarakat dari sebuah negara yang dia bobol dokumen-dokumen rahasianya. Kan dia itu bikin media sosial, kemudian diblokir lagi, tapi bikin lagi. Untuk apa? Untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat, dengan netizen Indonesia, dan untuk bisa menyampaikan pesan-pesan yang moralis gitu kepada masyarakat dan pejabat Indonesia. Bahkan dia sampai menerima requestan untuk ngebobol siapa, sama seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Pak Denny Siregar. Itu Pak Denny Siregar itu iri kenapa saya yang dibongkar, kenapa itu enggak. Nah ternyata Pak Anies juga dibongkar. Itu kan requestan sebenarnya. Kok bisa ada hacker yang bisa berinteraksi seintim itu dengan masyarakat yang negaranya itu dibobol sama dia. Nah, saya pikir ini harus digarisbawahi. Ada kemungkinan besar dia memang orang Indonesia, kemungkinan besar. Tapi saya tidak tahu ya, belum bisa berspekulasi. Dan di sini saya bukan akan membahas tentang identitasnya, saya justru akan menanggapi pernyataan dia terkait dengan bahwa pemimpin di Indonesia itu adalah pemimpin yang tidak berkompeten. Kurang lebih kalimatnya di media sosialnya dia katakan seperti ini. Ini adalah era baru untuk berdemonstrasi dengan cara yang berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata, karena mereka hanyalah orang-orang yang bodoh. Pesan ini jika dipecah menjadi kalimat-kalimat yang lebih kecil, banyak diantaranya yang tidak bisa kita nilai kecuali dengan nilai-nilai normatif, karena itu nilainya menjadi nilai yang subjektif. Tetapi kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan, kita harus akui bahwa pesan ini benar. Maksudnya banyak sekali orang-orang di Indonesia itu yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak paham. Dan bahkan kemarin di beberapa episode saya pernah jelaskan, misalkan di Indonesia itu Menteri Pendidikan sedikit sekali yang latarnya justru adalah kependidikan. Di Indonesia itu sepanjang sejarah Menteri Pemuda dan Olahraga tidak pernah muda dan tidak pernah mantan atlet atau yang semacam itu, yang mengerti betul terkait dengan keatletan dan keolahragaan. Seperti itu. Kominfo, ya kita mengetahui masalah yang seperti itu. Dan banyak sekali kementerian-kementerian yang diserahkan kepada orang yang tidak tepat. Setidaknya secara akademis kita mengetahui yang seperti itu. Nah, kenapa juga banyak sekali di antara pemimpin dan pejabat-pejabat Indonesia itu yang seperti itu? Nah, di sini saya mengumpulkan ada 4 penyebab kenapa pejabat-pejabat di Indonesia itu menjadi tidak berkompeten. Dan harus saya tekankan, saya baru berbicara tentang masalah rekrutmen saja. Kita mulai saja. Yang pertama itu adalah kenapa pejabat-pejabat di Indonesia itu tidak berkompeten. Karena pejabat yang menjadi pejabat itu sejak awal masuknya itu berbohong, atau banyak di antara mereka yang tidak jujur sama sekali. Kita jangan dulu ke pejabat, kita mulai dari rintisan yang lebih awal lagi. Misalkan CPNS. Kita mengetahui ya, CPNS itu selalu saja diselingi dengan berita-berita yang bombastis terkait dengan ketidakjujuran, terkait dengan suap dan sebagainya. Ada orang yang habis-habisan belajar berusaha untuk jadi PNS, tapi kemudian dia dikalahkan oleh kursi kosong. Ada orang yang kalau mau jadi PNS dia harus nyogok dulu sekitar 250-350 juta dan sebagainya untuk menjadi PNS. Dan kalau misalkan sudah seperti itu, maka ada 2 kerugian besar. Kerugian yang pertama itu adalah kerugian negara, di mana negara yang seharusnya mendapatkan
menunjukkan sumber daya yang sangat berkompeten, tapi malah sumber daya yang berkompeten itu tersisih dikalahkan oleh orang-orang yang nyogok. Kan begitu. Jadi orang yang pinter, orang yang berkompeten akhirnya tidak bisa menjadi apa-apa dan tidak berada pada tempatnya, sedangkan orang yang tidak jujur ada di situ. Itu masalah yang pertama kan. Masalah yang keduanya adalah orang yang nyogok jadi PNS dan kemudian diterima itu berarti adalah orang yang sebenarnya tidak jujur sehingga dia pasti korupsi. Kemudian yang kedua pasti bermalas-malasan karena untuk jadi PNS kan sebenarnya dengan rajin dia bisa, tetapi dia menolak untuk rajin, dia memilih jalan yang pintas yang menunjukkan dia malas. Maka kader berikutnya untuk menjadi PNS ketika dia sudah benar-benar menjadi itu adalah bahwa dia pasti malas-malasan, dia pasti korup, dia pasti tidak berkompeten, dan yang lebih penting lagi dia telah menyingkirkan orang yang benar-benar berkompeten sehingga tidak ada di situ. Nah, kalau misalkan kita pikirkan bahwa untuk menjadi PNS saja seperti itu, apakah menjadi pejabat kita akan menyingkirkan mekanisme yang seperti itu? Saya pikir tidak, dan pejabat juga banyak yang terbukti sama sekali tidak berkompeten. Kalau cerita ini pura-puranya kita terima sebagai kebenaran, maka siapa yang kita lihat sebagai pejabat-pejabat di negara sekarang Indonesia itu adalah pejabat-pejabat yang hasil dari korupsi. Dan orang-orang yang sebenarnya harus menjabat di situ sekarang tersisihkan dan kita tidak mengetahui dia ada di mana. Yang kita lihat sebagai pejabat mungkin adalah orang-orang bodoh yang tidak berkompeten dan korup tadi itu. Kalau sistem rekrutmennya seperti itu, kan itu mah kalau ya. Kalau tidak ya berarti kan tidak. Berarti pejabat-pejabat kita bersih semua gitu. Tapi itu poin yang pertama. Kenapa banyak di antara pejabat-pejabat kita yang tidak berkompeten menurut Pak Bjorka. Kemudian yang kedua adalah bahwa rekrutmen di Indonesia itu seringkali dan udah menjadi rahasia umum bukan gara-gara kompetensi tetapi gara-gara the power of orang dalam. Bagus nggak sih saya ngomongnya? Tapi kita di sini gak usah cari data karena kita bisa melihat dengan mata kaki kita sendiri. Jadi misalkan di Indonesia itu ada presiden, anaknya jadi presiden. Anaknya lagi nyalon jadi presiden juga gitu. Kan ada yang seperti itu ya. Kemudian ada DPR, anaknya juga nyalon jadi DPR. Anaknya cucunya lagi juga ada yang seperti itu. Begitu jadi ya ini bukan orang dalam atau bukan, tapi kita bisa melihatnya dengan cara yang seperti itu. Ya kalau mereka berkompeten ya syukur. Tetapi kan kita juga sekali lagi ya tanpa data ini mah cuma melihat aja gitu. Melihat bahwa banyak di antara mereka itu yang gak kompeten gitu. Bahkan baca visi misi aja gak ngerti gitu, salah sebut gitu dan sebagainya, kan banyak yang seperti itu. Bahkan ada pejabat di Indonesia yang gak hafal Pancasila tetapi dia tetap menjadi pejabat gitu, kan sangat luar biasa. Dan ini lagi-lagi bukan hanya untuk sesuatu yang lebih besar gitu, yang ada di atas-atas. Saya punya murid dulu itu, murid TK, dan dia itu stres luar biasa gara-gara dia tuh hobinya tuh main bola dan seneng main bola. Cita-cita terbesarnya itu adalah pengen jadi pemain bola. Tetapi dia dipaksa les, dipaksa apa dan sebagainya, dan harus masuk ke sekolah yang diinginkan oleh orang tuanya, pelajaran yang harus bagus, yang sesuai dengan keinginan orang tuanya dan sebagainya. Kenapa? Karena orang tuanya itu adalah tentara, dan kata orang tuanya, bapak tuh perwira tentara, jadi sudah punya tempat di situ, sudah punya jatah di situ. Jadi nanti kamu kalau jadi tentara langsung masuk ke jatah ini gitu. Si anaknya itu gak mau, saya kekeh pengen jadi pemain bola, tetapi diabaikan dan akhirnya si anak itu depresi, tertekan, kena narkoba dan ya sesuatu yang lebih buruk daripada itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya jabatan ketentaraan atau guru atau ya fungsional dan sebagainya yang ada di Indonesia itu sudah terbiasa menggunakan orang dalam. Kalau ada pamannya, ada papahnya, ada siapanya yang sebelumnya menjabat di situ, maka anaknya pun memiliki ruang yang besar untuk bisa memasuki tempat yang sama. Dengan perekrutan yang seperti ini, maka tentu saja banyak di antara pejabat-pejabat di Indonesia itu yang tidak berkompeten. Setuju nggak? Kemudian yang ketiga yang menyebabkan di Indonesia itu pejabat-pejabat dianggap kurang berkompeten itu adalah gara-gara sistem kita dalam perekrutan yang memang benar-benar ngaco gitu. Kita mulai dari hal yang sederhana, tes CPNS, lagi-lagi ke tes CPNS ya. Saya punya contoh soalnya begini ya. Contoh soal tes CPNS. Berikut ini bentuk-bentuk perguruan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kecuali
A. Akademik, B. Politeknik, C. Sekolah tinggi, dan D. Diploma. Jawabannya adalah D gitu. Dan hal yang semacam itu. Baraya, kalau misalkan Baraya belajar tentang bagaimana bikin assessment, bikin evaluasi dan sebagainya, soal-soal semacam ini ada soal-soal yang keset gitu, yang jelek banget, yang nggak boleh dipakai. Kenapa? Karena terlalu faktual gitu. Pada undang-undang tahun segini nomor sekian isinya apa gitu. A, B, C, gak ada penjelasan, gak ada abstraksi, gak ada apa. Ini bahkan guru SD itu sudah dilarang untuk bikin soal-soal kayak gini, tetapi ini dipakai untuk CPNS gitu. Nah, kan pertanyaan ini kenapa terlarang? Pertanyaan ini terlarang gara-gara kalaupun misalkan kita tahu fakta itu, lalu apa faedahnya gitu. Kan nggak ada. Bagaimana mungkin kita mau masuk ke sebuah lembaga jadi pejabat, jadi ini. Soal-soalnya adalah yang semacam ini gitu. Nah, tapi pada umumnya sistem perekrutan di Indonesia hampir semuanya adalah yang seperti itu. Bukan hanya untuk jadi pejabat, bukan hanya untuk jadi PNS, tapi untuk hampir semua. Nggak ada relevansi antara soal-soal atau bentuk ujian dengan apa yang akan mereka geluti di dunia nyata ketika mereka benar-benar kerja dan mendapatkan tanggung jawab itu. Misalkan, Baraya ngelamar ke Alfamart sebagai kasir misalkan. Terus yang diminta apa? Ijazah. Emang ijazah itu apa? Apakah ijazah itu membuktikan bahwa dia bisa jadi kasir yang baik? Kan enggak juga. Kalau misalkan Baraya jadi ngelamar jadi manajer, termasuk juga yang ditawarinya ijazah. Ijazah itu enggak menunjukkan apapun. Ijazah itu menunjukkan bahwa Baraya pernah sekolah di satu tempat tertentu, bukan menunjukkan bahwa Baraya ahli di bidang tertentu gitu. Kalau misalkan mau ahli di bidang tertentu, ya pelototin sama HRD-nya, lu bisa apa? Nah, perekrutan yang benar itu seperti itu. Tetapi kita kan terlalu formalitas gitu. Semuanya pakai dokumen, semuanya pakai data, semuanya sesuatu yang bisa dicopas, dikasihin ke orang-orang, dan kita memenuhi syarat untuk itu gitu. Nah, makanya ketika menjabat juga semuanya yang penting laporan gitu, bukan kinerjanya, tetapi laporan atas kinerja itu. Nah, karena sistem perekrutan kita yang salah, pada akhirnya kita memunculkan pejabat-pejabat yang mentalnya itu adalah mental administrator, mental tata usaha. Jadi misalkan sekolah saya mau ngadain akreditasi, yang sama pejabat-pejabat itu dipantau apanya? Administrasinya 5 tahun terakhir. Gak ditanya bagaimana kompetensi guru ngajar di depan kelas, bagaimana profesionalismenya, pedagoginya dan sebagainya. Gak ada yang seperti itu. Yang ditanya, yang dilihat ada administrasinya gitu. Kalau misalkan mau jadi PNS, kalau misalkan mau sertifikasi dan sebagainya, semuanya adalah terkait dengan sistem-sistem yang bisa copas dari Google gitu. Nah, makanya disinilah kita mendapatkan akhirnya orang-orang, kader-kader, pejabat-pejabat yang ketika menjabat dan ketika bertanggung jawab, dia sama sekali ngeblank terkait dengan apa yang dia kuasai, kecuali dia bisa bikin administrasi. Kemudian yang keempat, yang terkait dengan kenapa pejabat-pejabat di Indonesia itu tidak kompeten, ya, dilihat dari perekrutannya adalah karena banyak di antara pejabat-pejabat kita itu yang naik bukan gara-gara keahliannya, bukan gara-gara track recordnya, tetapi gara-gara kepentingan politik. Biasanya pesanan partai politik tertentu, atau biasanya pesanan dari mafia tertentu, atau oligark tertentu, atau ormas tertentu. Begitu. Nah, ini juga sebenarnya dilematis. Maksudnya begini, Baraya, di Indonesia itu dulu pernah ada pemerintahan yang zakon kabinet. Maksud zakon kabinet itu adalah pemerintahan yang dimaksud itu menteri-menterinya semuanya adalah orang-orang ahli di bidangnya. Tetapi ketika orang-orang ahli di bidangnya yang bergerak itu, partai politik marah-marah. Kenapa dari partai saya nggak dimasukin ke situ? Kenapa dari partai saya nggak dimasukin? Akhirnya pemerintahan itu dirongrong dan akhirnya digulingkan. Banyak kejadian seperti itu dalam sejarah di Indonesia itu. Nah, biar tidak seperti itu, maka presiden-presiden belakangan kemudian kompromi bahwa pejabat-pejabat, menteri-menteri atau siapapun yang diangkat itu bukan gara-gara dia ahli di bidang tertentu, tetapi gara-gara dia pesanan dari partai politik tertentu. Biar partai-partai itu nggak ngegonggong terus gitu, nggak ngerecokin pemerintahan terus. Makanya ya udahlah, lu mau nitipin siapa, ini ditempatkan di sini begini dan sebagainya gitu. Nah, di sana itu mereka bikin jaringan, bahkan bikin rezim, bahkan ada yang bertahan selama puluhan tahun rezimnya itu gitu. Jadi misalkan kementerian ini itu dipegang sama mafia yang itu aja, menterinya siapapun diganti, orangnya di belakangnya itu orangnya itu saja, sponsornya itu saja. Ada di Indonesia yang seperti itu, pesanan-pesanan politik yang seperti itu. Dan hal yang seperti ini pun kemudian menjadi mekanisme umum di mana-mana. Jadi kalau misalkan ada
orang yang pengen jadi pejabat, wali kota atau misalkan gubernur atau apa gitu ya, baca visi misinya aja baca sendiri gitu, karena nggak hafal gitu. Kenapa nggak hafal? Ya karena bukan visi misi dia. Kalau visi misi dia mah pasti udah hafal kan. Tapi gara-gara dia nggak ngerti visi, titipan apa dan sebagainya, jadi ngomongnya aja belepotan, apa juga nggak jelas, tidak memiliki track record yang baik. Tetapi kemudian dia diusung oleh partai politik, kemudian dengan kekuatan mesin partai politik itu dia kemudian diangkat menjadi pejabat. Dan setelah menjadi pejabat, Baraya tahu apa yang dilakukan? Saya berkali-kali ketemu dengan pejabat yang baru menjabat. Mereka kebingungan, mereka galau. Sekarang saya mau melakukan apa? Kemudian bikin program kerja itu ngumpulin komunitas-komunitas dari berbagai, gimana usulan buat saya. Itu pasti pejabat-pejabat daerah itu kalau misalkan udah baru menjabat itu pasti ngumpulin. Nah, program yang kedepannya apa ya, kita nggak tahu. Jadi mereka juga sebenarnya bukan seorang pemikir yang memadai untuk menjadi atau untuk memegang jabatan tertentu begitu. Dan kalau Baraya kemudian mempertanyakan kepada saya, ini mana buktinya, kenapa yang seperti ini begini? Ya, bukti bahwa Pak Bjorka itu berhasil untuk membobol benteng cyber kita itu adalah satu bukti yang otentik bahwa kita memang dalam hal itu lemah, bahwa dalam hal ini kita ternyata dikuasai oleh pejabat-pejabat yang seperti dikatakan tadi tidak kompeten gitu. Ya, tapi di akhir video ini saya katakan secara ini ya, disclaimer bahwa apa yang saya katakan itu tidak general. Tidak semua pejabat itu jahat. Ada juga yang bahkan lebih jahat lagi gitu. Ya, enggak gitu, mau bohong-bohongan ya, cuma bercanda aja, jangan ditangkap. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.